ngerti sekarang. Buat kamu karir lebih penting daripada aku. Dan sekarang aku nggak punya apa-apa. Makanya kamu nggak mau nikah sama aku. Iya kan? Aku mau nikah sama kamu, Mas. Dari dulu itu impian aku. Tapi sekarang aku nggak bisa. Mungkin tunggu beberapa tahun lagi. Tentu saja, Bu. Pak Lilis teh sangat mencintai Aldi. Karena itu saya datang ke sini mau rembukan kapan kira-kiranya pas hari pernikahan mereka. Rupanya ibu nggak tahu apa-apa ya. Dan Lilis nggak bilang sama ibu. Apa maksud Ibu? Lilis tidak mau menikah sama Aldi. Saya tidak mau tahu alasan kamu. Sekarang Lilis penyanyi besar. Jadi, tolong kamu kerjakan perintah saya. Jangan, Pak. Oke. Sekarang juga kamu saya pecat. Sekarang juga kamu saya pecat. Kamu harus betul-betul lenyap dari hidup aku, Lis. Dirinya saja yang membuatku terhidup. Ku dapat lupakan semua kepedihan yang ku rasakan bila bersamanya. Hancur, hancur hatiku, terjebak dalam sepi dan luka yang dalam. Ya Allah, Mas Aldi membenciku. Aku menerima ya Allah. Aku rela ya Allah. Tapi aku mohon padamu ya Allah. Hamba ini tidak bisa melihat Mas Aldi menderita ya Allah. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kamu benar-benar menunjukkan jalan untukku. Tiada Tuhan selain Allah yang kita sembah dalam hidup ini. Tiada Tuhan selain Allah yang kita sembah dalam hidup ini. Marilah
Lis, ada apa Lis? Assalamualaikum, Billy. Waalaikumsalam. Ada apa Lis? Billy, cuma kamu yang bisa nolongin aku. Sekarang ini harapan aku ada di kamu, Billy. Apa yang bisa aku lakukan buat kamu Lis? Billy, ini uang dan semua perhiasan aku. Mungkin insya Allah siapa tahu bisa ngebangun sebuah perusahaan rekaman. Kamu bangun sebuah rekaman itu bersama Mas Aldi. Yakinkan Mas Aldi kalau kamu dan dia mempunyai musuh yang sama, yaitu Fajri. Kamu dan Mas Aldi harus kompak, Billy. Karena dengan cara itu kamu bisa mengalahkan perusahaan Fajri. Apa Aldi tahu tentang uang ini milik kamu Lis? Mas Aldi nggak boleh tahu. Dan itu nggak boleh terjadi. Kalau sampai ada yang tahu, Fajri akan bikin Mas Aldi lebih menderita. Ini sangat sulit buat aku, Lis. Kalau Mas Aldi nggak tahu tentang semua ini, dia bakalan terus membenci kamu. Dan dia bisa bebas seperti sekarang ini karena semua pengorbanan kamu, Lis. Billy, aku mohon sama kamu, Billy. Jangan ceritakan masalah ini ke Mas Aldi. Mas Aldi akan lebih menderita. Iya, iya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Masuk. Nuhun sewu, Pak. Ada apa, Wanto? Saya nggak tahu, Pak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sepertinya Aldi sedang membuat album rekaman untuk perusahaan rekaman yang baru, Pak. Apa? Gak mungkin. Kemarin dia tidak punya apa-apa. Kenapa sekarang tiba-tiba dia punya perusahaan rekaman sendiri? Emangnya dia menang lotre apa? Ya, nggak tahu, Pak. Hal-hal seperti itu kan bisa saja terjadi, Pak. Dari mana kamu dapat berita ini? Kemarin, studio rekaman yang sudah kita booking sama seminggu, Pak, nelfon saya. Dan mereka minta izin 2 shift untuk membuat rekaman si Aldi, Pak. Soalnya Aldi bayar mahal banget, Pak. Tidak. Gak mungkin. Kamu telepon Lili sekarang juga. Suruh dia ke studio. Gak ada orang lain yang boleh pakai studio itu selain kita. Ngerti? J, Pak. J. Cepat. Kami sudah membayar untuk seminggu ke depan. Masa diberikan ke orang lain? Nggak profesional. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Pak Aldi bersedia membayar 2 kali lipat. Sekarang dia menunggu jawaban Anda. 2 kali lipat. Tunggu ya, Pak ya. Ojo pergi. Piye, Pak? Piye? Nje, Pak. Pak, begini ya, Pak ya. Bapak tahu kan? Begitu Lilis tahu kejadian ini, dia pasti nggak suka, Pak. Nggak suka. Ya, Bapak tahu lah, Pak. Namanya artis. Orang senang kalau ada saingannya di mana-mana kan, Pak. Nah, begitu tahu ada yang mau pakai studio ini, dia langsung mutusin untuk rekaman sekarang, Pak. Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi juga datang, Pak. Halo. Piye? Hah? Piye? Maaf Pak Aldi, hari ini studio tidak bisa dipakai. Bapak bilang kalau studio di sini hari ini kosong. Tadinya memang seperti itu, Pak. Cuma Lilis memutuskan untuk melakukan rekaman hari ini. Karena Lilis tidak suka apabila studio ini dipakai oleh orang lain. Oh, maaf Pak. Saya permisi dulu. Oh, jadi kamu langsung datang sini. Begitu kamu tahu studio di sini bakal dipakai oleh orang lain. Kamu takut ya? Karir kamu terancam. Dengar ya, Lis. Aku akan buktiin sama kamu kalau karir kamu betul-betul terancam sekarang.
Aku akan mengorbitkan seorang penyanyi yang jauh lebih baik daripada kamu. Dan dia akan jauh lebih sukses daripada kamu sekarang. Dan sebaiknya sekarang kamu siap-siap. Karena bintang kamu sekarang nggak akan bersinar lagi dalam waktu dekat. Ingat itu, Lis. Justru itu yang aku inginkan, Mas. Kalau hal itu terjadi, akulah orang yang paling berbahagia. Aku selalu berdoa semoga kamu sukses, Mas Aldi. Kamu pikir kamu bisa menghentikan aku? Hah? Kamu pikir di sini adalah satu-satunya studio di sini? Kamu salah, Lis. Masih banyak studio di tempat lain. Cukup! Saya tidak akan biarkan orang lain menghina penyanyi saya. Tutup mulut kamu. Apa kamu bilang? Penyanyi kamu? Asal kamu tahu ya, Fajri ya. Lilis itu nggak akan pernah menjadi milik siapapun. Nggak akan pernah. Saya tahu siapa dia. Dan kamu lihat kan, apa yang sudah dilakukannya terhadap saya. Kamu tuh dimanfaatin, Fajri. Begitu dia ketemu sama produser yang baru, yang jauh lebih kaya daripada kamu, kamu akan ditinggalin. Dan satu saat kamu akan tahu, Fajri, kalau Lilis itu, dia manfaatin kamu dan kamu akan menjadi batu loncatan buat dia. Kamu jangan pernah salahkan orang lain atas kegagalan hidup kamu sendiri. Lilis sekarang sudah berhasil. Dia sudah menentukan hidupnya sendiri. Kamu jangan egois. Kalau dia tidak mau hidup dengan kamu jangan mau menang sendiri, Di. Sekarang saya jadi penasaran, Di. Kamu bisa marahin dia di depan umum seperti ini. Apa kamu benar-benar mencintai dia? Cukup, Fajri. Aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Kamu nggak perlu ikut campur. Ini belum selesai. Aku harus ngomong sama dia. Di. Cukup, Di. Cukup. Dasar perempuan kurang ajar. Aldi, cukup. Pergi, Di. Kamu udah bikin Mas Aldi susah. Kamu udah bikin dia kehilangan segalanya. Apa itu nggak cukup? Salahnya Mas Aldi itu apa? Apa dia pernah bikin salah sama kamu? Apa dia pernah halang-halangin kamu? Sekarang, aku ingin membuka mata hati kamu. Semuanya seandainya Mas Aldi pernah bikin kesalahan sama kamu, kan aku udah membayar semuanya dengan aku menuruti kamu. Iya kan, Fajri? Mau apa kamu? Saya tidak akan ganggu kamu untuk membantu Aldi. Saya akan bebaskan kamu. Dan saya akan bebaskan diri saya juga. Untuk membuat Aldi kembali masuk penjara. Urusan saya sama dia ini bukan masalah pribadi, Lis. Ini semua bisnis. Di dalam bisnis apapun dilakukan untuk sukses. Dan saya mau tahun ini, supaya album Ramadan kamu itu sampai sukses. Kamu ngerti itu? Saya tahu, Lis. Kamu pasti mengharapkan agar album Aldi yang terjual banyak. Itu tidak akan terjadi, Lis. Sekarang kamu harus rekaman lagu kamu yang berikutnya. Setelah itu kamu syuting video klip. Jangan kemana-mana. Kamu gak akan bisa menghentikan Mas Aldi, Fajri. Aku gak akan pernah membiarkan hal itu. Perusahaan rekaman Mas Aldi pasti akan ngalahin kamu. Di, cukup, Di. Jangan bilang Lilis seperti itu lagi, Di. Kenapa? Kamu terganggu dengan ucapan saya tentang Lilis? Untuk apa kamu bilang dia? Apa kamu... Aku cuma kamu nggak mau kamu terus-terusan mengingat masa lalu kamu. Yang terjadi antara kamu dan Lilis adalah masa lalu kamu, Di. Dan ingat, Di, sekarang kita punya perusahaan baru dan musuh baru, Fajri. Dan juga Lilis. Jangan lupa itu. Baik. Tapi kalau kamu terus-terusan memaki Lilis itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari studio baru. Dan kita harus segera menyelesaikan rekamannya dan kita harus segera merilisnya, Di. Kita tetap harus fokus, Di. Fokus, Di.
Bingung-bingung hatiku melihat semua ini membuat diriku rapuh, sungguh rapuh. Dalam hidupku hancur hatiku terjebak dalam sepi dan luka yang dalam. Hancur hatiku, hancur hatiku, hancur hatiku. Mengapa semuanya seperti ini? Seperti tak ada yang melihat diriku. Mengapa orang-orang tiada yang mengerti aku? Sungguh di sini bukanlah tempat diriku berada. Hancur hatiku terjebak dalam sepi dan luka yang dalam. Mengapa semuanya seperti ini? Seperti tak ada yang melihat diriku. Mengapa orang-orang tiada yang mengerti aku? Sungguh di sini bukanlah tempat diriku berada. Hancur hatiku terjebak dalam sepi dan luka yang dalam. Halo, dengan Pak Charles. Saya mau tanya, apakah studio Bapak hari ini kosong? Oh, sudah di-booking. Oke. Kelihatannya semua studio canggih yang ada di Jakarta ini sudah di-booking sama Fajri. Padahal studio canggih cuma ada di Jakarta, Di. Ini pasti siasatnya Lilis. Dia yang rencanain ini semua. Biar dia nggak ada saingannya. Di, fokus. Fokus, Di. Tetap fokus. Aku harus pergi sebentar, Di. Ada yang harus aku selesaikan. Oke. Billy, Billy, gimana kabar Mas Aldi? Kelihatannya semuanya nggak akan terwujud, Lis. Fajri udah ngebooking semua studio rekaman yang ada di sini. Iya, aku udah tahu. Billy, ambil ini, Billy. Kamu dan Mas Aldi nggak perlu khawatir, Billy. Karena aku udah menyewa salah satu studio rekaman di Singapura. Jadi kamu bisa rekaman di sana. Kamu bawa penyanyi itu di sana, kamu mulai rekaman. Karena aku yakin Fajri nggak akan mungkin nyangka kalau kalian bisa rekaman di situ. Sudah banyak yang kamu lakukan buat Aldi, Lis. Tapi sayang dia nggak akan pernah tahu soal ini. Aku mohon sama kamu, Bill. Kamu jangan ngomong masalah itu lagi. Aku minta sama kamu, bantuin Mas Aldi ya. Buat dia sukses. Karena itu harapan aku, Billy. Alhamdulillah. Akhirnya kita dapat studio buat rekaman kamu, Mirna. Dan gak ada seorang pun yang akan menghalangi kita nanti. Karena studionya di Singapura. Dan yang bikin kita senang lagi, studio di Singapura kan jauh lebih baik daripada di sini. Dan kita akan berangkat besok. Kamu jangan sampai lupa ya. Mulai sekarang, apapun yang kita lakukan segalanya bertiga. Oke? Belum, Pak. Pak, aduh.
Ya wes, nanti saya kembali lagi, Pak. Enggak apa-apa. Kamu ngomong apa? Nje, Pak. Aku wes ngomong. Nje. Gini, Pak. Nje. Apa sih kamu janji terus? Jadi begini loh, Pak. Studio rekaman di seluruh Jakarta sudah kita booking. Jadi ya dia kayaknya bakal meninggalkan Jakarta, Pak. Wah, canggih kan itu, Pak? Dia nggak bisa bikin album Ramadannya. Gitu, Pak. Kamu tahu dari mana? Oh, begini, Pak, ceritanya. Maaf, Pak. Saya punya temen di bagian itu, Pak, biro perjalanan. Orangnya terpercaya. Dia kasih tahu kalau Aldi, Billy, sing sopo itu karo sopo jenenge Mirna. Ya, Mirna itu besok pagi-pagi bener mau berangkat ke Singapura. Iya, Singapura, Pak. Nah, kita menang, gak ada saingan lagi. Begitu, wes, canggih otakku ini, wanto. Bodoh. Iya, Bu. Aduh. Masa kamu nggak ngerti sih? Mereka ke Singapura itu bukan untuk melarikan diri. Pasti mereka kesana untuk rekaman. Dan cewek itu pasti penyanyinya. Iya, Pak. Dasar bodoh. Iya. Kurang ajar. Aldi pasti sedang merencanakan sesuatu. Saya nggak mau Aldi sampai berhasil rekaman di sana. Kita harus lakukan sesuatu. Ngerti? Nggih, Pak, ngerti. Ngerti maksud saya, Pak. Ceng. Sorry, Mbak, maksudku. Mbak ini Mbak Mira kan? Ya. Mbak Mira ini luar biasa sekali, Mbak. Soalnya Mbak Mira sudah terkenal sebelum albumnya keluar, Mbak. Mbak Mira tahu nggak, Mbak? Siapa yang mau ketemu dengan Mbak Mira? Siapa? Iku, Pak Fajri. Iku. Siapa yang nggak kenal Pak Fajri? Dia kan seorang pengusaha dan produser rekaman yang paling berpengaruh di Jakarta. Betul, Mbak. Nah, sekarang Mbak Mirna, Pak Fajri mau ketemu dengan Mbak Mirna. Sebentar aja, Mbak. Tapi saya harus ke Singapura untuk rekaman dan saya harus berangkat sekarang. Sebentar aja, Mbak. Ora apa-apa, Mbak. 5 menit aja. 5 menit. Oke, Mbak. Pak Fajri udah nungguin, Mbak. Ayo. Bill, coba telepon Mirna sekarang. Gak aktif. Sialan. Wanto, Pak. cari pengacara terbaik. Cari celah dalam kontrak ini. Kalau bisa batalkan kontrak ini. Aku betul-betul yakin kalau Lilis itu bukan cuma ambisius, dia juga licik. Pertama dia mastiin kalau kita nggak dapat studio di sini, dan sekarang dia mencuri penyanyi kita. Tapi buat apa dia ngelakuin ini semua, Di? Ini semua pasti ulah Fajri. Bill, masa kamu nggak ngerti juga sih? Lilis ngelakuin ini semua karena dia takut disaingin. Lilis itu pingin album Ramadannya tuh laku di pasaran. Dan satu jalan yang terbaik adalah membeli penyanyi kita. Maaf, Pak. Semua penyanyi berbakat di kota ini sudah habis di kontrak perusahaannya Fajri. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Apa? Lilis betul-betul licik ya? Aku akan buktiin sama dia kalau akal liciknya nggak akan berhasil. Ingat itu. Ayo, aku sudah nggak sabar mengajar Lilis. Fajri sudah menggagalkan semuanya, Lis. Dia sudah ngebajak Mirna dan menawarkan kontrak eksklusif terhadapnya. Loh, seperti suara Billy. Ngapain dia di sini? Dan dia juga sudah membuat album rekamannya Mirna. Dan kamu tahu, Lis,
Lagu yang dipakai Mirna dalam albumnya semuanya ciptaannya Aldi. Mas Aldi, maafin aku, Mas. Ini semua gara-gara aku. Pak Duta, Pak Dirga. Maafin kita, Lis. Maafin kita. Saya pikir kita. Iya. Kita pikir kamu perempuan jahat, Lis. Egois. Nggak punya hati. Iya, Lis. Ternyata hati kamu tulus. Kamu tidak mementingkan diri sendiri. Kamu rela berkorban untuk orang lain. Kamu bagaikan malaikat penyelamat. Betul. Sekarang, aku minta tolong sama kalian semuanya. Bisa kan kalian menolong aku? Kalian mau kan untuk menolong Mas Aldi? Mau kan, Pak? Billy? Kita bersedia. Iya. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan, dengarlah jeritan tangisan hati ini, beri ketabahan hadapi kegetiran ini. Tunjukkanlah jalan untuk ku ikuti, jalan yang terbaik bagi hidupku ini. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Setiap orang pasti mengalami cobaan di dalam hidupnya, agar lebih mengenal kebesaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Mas Aldi. Duta, Dirga, ngapain malam-malam kesini? Jangan kaget gitu dong. Kita udah minta izin kok sama satpam kamu. Betul. Mas Aldi, ada kabar gembira buat kamu. Makanya kita udah gak sabar nungguin besok pagi. Sekarang aja kita datang ke sini, ya? Ya. Kabar gembira. Ini. Kamu pasti nggak percaya begitu kamu ngedengerin kaset ini. Iya. Kita berdua juga nggak percaya begitu ngedengerin. Mengapa kau tega
Apa ini? Saya nggak mau lagi dengar suaranya Lilis. Sekarang kalian keluar dari sini. Tenang, tenang. Tadi kan kita berdua sudah bilang, kamu nggak akan percaya kalau ngedengerin itu. Kita sendiri aja nggak percaya begitu ngedengerin. Suaranya betul-betul mirip kayak si Lilis. Percis bener. Iya. Nggak mungkin. Mana mungkin ada orang suaranya mirip? Kita berdua juga tadinya nggak percaya. Tapi ini kejadian, Di. Sampai saya sulit membedakan mana suara aslinya. Iya, susah dibedain. Kalau kita bikin album rekaman buat dia, pasti bakalan meledak. Saya jamin 100%, Di. Oke. Saya percaya. Tapi saya harus ketemu dulu sama penyanyinya. Nggak segampang itu. Orang tua penyanyi itu galak. Dan super ketat ngawasin anaknya. Iya, Di. Dan kayaknya orang tuanya juga nggak kepengen anaknya jadi penyanyi. Pasti kamu lagi berpikir, gimana caranya kita berdua ngebujuk itu anak supaya mau nyanyi di rekaman ini. Kalau gitu ngapain capek-capek ngasih tahu saya? Toh dia nggak mau nyanyi juga kan? Tenang, Di. Dia pasti mau nyanyi. Asal dengan satu syarat, dia nggak mau nyanyi di depan umum. Dan, nggak mau ketemu para wartawan, jumpa pers. Iya, itu dia. Dan dia juga nggak mau rekamannya di studio. Oh iya, Di. Maunya dia bikin satu rekaman di kamar khusus. Rumah yang khusus dirancang seperti studio, begitu maksudnya. Kenapa begitu? Soalnya dia ingin sendirian saat waktu mau nyanyi. Dan nggak mau dilihat orang, serta didengerin. Kalau Mas Adi setuju, kita berdua nanti akan menghubungi. Iya. Gimana? Oke. Saya setuju. Kasar bener sih lu. Sabar. Gimana, Pak? Sukses. Akhirnya kita iya, Ting, kita bisa meyakinkan Aldi. Apa Mas Aldi nggak merasa curiga? Oh, enggak. Bahkan dia percaya. Betul. Billy, sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu cariin orang yang bisa menjaga rahasia ini. Orang itu pura-pura jadi penyanyinya. Kamu tenang aja, Lis. Aku udah ada calonnya dan dia adalah sepupu aku. Namanya Kristi. Kristi, kamu mau kan ngebantuin kami? Maaf, Mbak. Aku nggak bisa. Suara aku jelek. Nanti kalau aku disuruh nyanyi depan umum gimana? Kamu nggak perlu khawatir, Chris. Kamu nggak akan pernah disuruh nyanyi sama sekali dan aku janji fotomu pun nggak akan ditampilin dimanapun. Yang harus kamu lakukan adalah berdiri dalam ruangan dan ruangan itu tertutup. Mbak mohon sama kamu. Bantuin Mbak ya. Kamu mau kan? Makasih ya sayang. Gimana? Sudah beres semuanya? Sudah, Pak. Bagus. Saya nggak mau kali ini kita gagal. Saya mau kita berhasil. Karena kalau kita berhasil, kita bisa merebut pasar. Akhirnya kalian datang juga. Ini penyanyinya? Iya, ini penyanyinya. Namanya Kristi. Halo, Kristi. Saya Aldi. Kristi. Selamat datang. Saya senang sekali kamu bisa bergabung bersama kami.
Kita mulai rekaman ya. Sip. Ayo, ayo. Ini ruangannya. Ruangannya kedap suara kok. Dan ini kacanya sudah kita tutup. Ini mikrofonnya. Kamu nantinya nyanyi di sini. Dan ini headphone-nya. Kamu harus pakai. Biar kamu bisa komunikasi sama orang yang di dalam sana. Dan nanti kalau lampunya sudah menyala, itu tandanya kamu siap untuk bernyanyi. Oke? Ya udah, kita sekarang mulai rekaman. Oke? Semoga sukses ya.